Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di mata kuliah Psikologi MSDM atau Psikologi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di mana pada kesempatan kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas terkait dengan strategi dan analisis dalam Human Research Management. Nah, apa saja strategi dan analisis tersebut? Mari kita simak satu persatu. Nah, di dalam strategi manajemen proses terdapat 7 step, di mana di dalam 7 step itu kita bagi ketiga lagi menjadi sebuah rencana strategi, eksekusi strategi, dan evaluasi strategi. Nah, di step pertama kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu bisnis apa yang akan kita jalankan saat ini. Tentunya kita kalau mau membuka sebuah usaha atau membuat sebuah perusahaan, kita akan mendefinisikan produk apa yang akan kita jual, kemudian bagaimana kita akan menjualnya, dan tentunya segmen pasarnya seperti apa. Tentu akan kita jelaskan terlebih dahulu bisnis apa yang akan kita jalankan. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan audit eksternal maupun internal. Artinya kita juga perlu mengetahui dari sisi lingkungan sekitar kita, baik itu di dalam maupun di luar. Apa saja yang menjadi sebuah kelemahan kita, menjadi kekurangan kita, dan apa saja yang menjadi sebuah peluang maupun ancaman bagi kita ketika kita akan melakukan sebuah usaha. Nah, di bagian ketiga atau step ketiga yaitu rumuskan sebuah petunjuk baru. Nah, setelah kita melakukan step kedua, yaitu dengan kita menganalisis lingkungan atau kita lebih dikenal sering kita sebut dengan istilah analisis SWOT, maka kita akan mengetahui bahwa apa saja yang tadi menjadi peluang kita, apa saja yang menjadi kelemahan kita, kelebihan, dan ancaman. Nah, di situ akan membentuk sebuah visi atau sebuah pandangan terhadap tujuan usaha kita itu mau kemana sih? Pandangan kita, visi adalah sebuah pandangan terhadap arah tujuan perusahaan yang akan kita jalankan. Nah, di visi ini kemudian kita turunkan ke dalam step keempat, yaitu menerjemahkan ke dalam misi dengan tujuan strategis. Visi terkait dengan pandangan tadi ya, kemudian misi adalah bagaimana langkah strategis untuk mewujudkan sebuah tujuan tersebut. Nah, di dalam misi ini adalah nanti tujuan-tujuan perusahaan kita itu setelah kita jabarkan bagaimana kita dalam rangka untuk meraih visi tersebut agar bisa terrealisasi dengan baik. Nah, kemudian maka ketika kita sudah di dalam sebuah perusahaan, sudah terbentuk sebuah visi dan misi, maka kemudian langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi untuk mencapai tujuan. Jadi, visi dan misi sudah terwujud. Kemudian kita rumuskan ke dalam strategi-strategi untuk mencapai tujuannya itu. Strateginya apa saja? Kita akan menjabarkan dari visi dan misi. Misalnya, visinya menjadi sebuah perusahaan internasional terkemuka. Kemudian misinya adalah dia mewujudkan produk-produk berkualitas. Nah, kemudian strateginya adalah bagaimana sebuah perusahaan itu untuk membentuk produk-produk yang berkualitas agar dia bisa mencapai visinya itu menjadi perusahaan terkemuka di dunia. Ketika kalian membaca sebuah visi misi di dalam perusahaan, pasti visi dan misi akan selalu terkait. Visinya apa dan kemudian misinya apa. Nah, tetapi memang di dalam visi misi perusahaan tentunya strategi untuk mencapai tidak dikemukakan secara universal atau secara umum, karena itu menjadi sebuah rahasia perusahaan mungkin. Nah, kemudian di step 4 adalah menjalankan strategi. Menjalankan strategi ini adalah bagian dari eksekusi
Artinya bagaimana cara agar visi misi tersebut sudah terbentuk, kemudian strateginya sudah dirumuskan. Nah, bagaimana sekarang caranya untuk menjalankan? Nah, menerapkan strategi ini merupakan implementasi atau eksekusi yang menunjukkan bahwa dari penerjemahan dari strategi ke dalam sebuah tindakan. Nah, tentunya para pimpinan atau para manajer perusahaan melakukan ini dengan benar-benar dia meng-hire atau memperkerjakan orang-orang yang tepat sesuai dengan kemampuannya agar menambah sebuah nilai produk tersebut, dan beberapa agar juga tidak hanya menambah nilai produk, tetapi juga dia akan memelihara bagaimana manajemen di dalam sebuah perusahaan itu dapat berjalan sesuai dengan arah perusahaan tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi, di mana-mana setelah melakukan beberapa langkah atau beberapa tindakan pasti ada yang namanya evaluasi. Evaluasi terkait sejauh mana step 5 dan 6 ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi di dalam perusahaan. Nah, kalau kita lihat lagi kembali, rencana strategi tadi merupakan rencana perusahaan dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, dengan peluang maupun ancaman yang lebih kita sering dengan istilah SWOT. Nah, rencana strategi tersebut adalah untuk menjaga bagaimana perusahaan itu tetap unggul dengan kompetitor yang lain. Nah, kemudian di dalam kotak biru 2 ini, yaitu eksekusi dan evaluasi, adalah bagaimana strategi dari manajemen terkait dengan proses identifikasi dan memutuskan rencana strategi dengan cara menyesuaikan kemampuan perusahaan dan permintaan pasar. Jadi di dalam kotak biru 2 ini, yaitu eksekusi dan evaluasi, adalah itu merupakan bagian dari strategi. Sedangkan di kotak oranye ini adalah bagaimana terkait dengan rencana strategi. Nah, kemudian di strategi Human Resource Management, yaitu kalau tadi tahap-tahap proses, kemudian ada beberapa poin pokok yang tentunya kemarin kita sudah pelajari juga di psikologi industri organisasi terkait strategi dalam Human Resource Management. Nah, sebenarnya di Human Resource Management ini memang dari atas, yaitu analisis dan design of work, terus kemudian hire planning, recruiting, selection, kemudian training, performance, dan compensation maupun employee relation, itu adalah strategi bagaimana memelihara sebuah sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Terkait dengan bagaimana ketika kita membentuk sebuah desain kerja atau job analysis. Nah, kemudian bagaimana kita akan memplanning orang-orang di dalam sebuah perusahaan itu sampai kita kemudian merekrut, mencari calon-calon karyawan yang sesuai dengan kompetensi atau kompetensi. Kemudian bagaimana cara kita menseleksi, mentraining, hingga akhirnya sampai ke employee relation. Nah, semua ini adalah untuk menunjukkan sebuah performa kinerja dari perusahaan. Jadi apa yang kita pelajari kemarin di psikologi industri organisasi itu adalah strategi di dalam Human Resource Management. Bagaimana seorang atau pimpinan perusahaan atau perusahaan itu mengelola karyawannya dari awal sampai akhir. Artinya apa saja dia di dalam perusahaan tersebut akan mendapatkan sebuah penanganan atau manajerial dari perusahaan tersebut. Nah, seluruh bagian yang terkait dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan human resource ini agar tercipta sebuah perilaku serta iklim karyawan yang siap menghadapi pekerjaannya. Jadi di warna-warni ini dari analisis hingga employee relation adalah bagaimana perusahaan itu untuk menciptakan perilaku serta iklim karyawan yang siap menghadapi pekerjaannya. Nah, tentunya sebagaimana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan dengan ditunjukkan oleh performa kinerja.
Kemudian 3 alat penting di dalam Human Resource Management. Nah, ada 3 alat penting yang biasanya dilakukan oleh seorang pimpinan untuk mengetahui sejauh mana manajerial human resource atau sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada alat yang dinamakan dengan mapping strategik, yaitu memberikan informasi kepada perusahaan terkait dengan kontribusi dari setiap departemen yang terlibat dalam proses produksi maupun jasa. Jadi di mapping strategik ini, kalau kalian pernah mendengar sebuah mind mapping atau mapping map, nah itu adalah hampir seperti itu, tetapi kita aplikasikan di dalam sebuah perusahaan. Nanti contoh-contohnya akan saya beritahu setelah slide ini. Nah, kemudian di HR scorecard, besok kalian juga akan mengenal dengan istilah scorecard balance, atau kalau di sini HR scorecard. Nah, proses ini adalah untuk menetapkan sasaran atau metrik baik itu yang berbentuk finansial maupun non finansial terhadap rantai MSDM yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategi perusahaan. Nah, kemudian ada juga digital dashboard. Digital dashboard ini lebih ke arah modernisasi bagaimana seorang pimpinan nanti membaca sebuah grafik-grafik untuk mengetahui sejauh mana visualisasi memberikan informasi di mana posisi perusahaan di masa lalu dan sekarang, kemudian kemana arah tujuan yang akan dituju dalam setiap aktivitas. Nah, misalnya seperti ini, di dalam strategi map diagrams atau tadi mapping strategi, nah, kita akan mengkategorikan beberapa komponen, yaitu ada 4, financial, customer, internal process, learning, dan growth. Nah, di dalam masing-masing komponen atau masing-masing bagian ini, dia akan menulis apa saja yang sudah dilakukan oleh bagian masing-masing. Kalau kita baca dari bawah adalah ketika di bagian learning dan and growth, ada sebuah improvement atau penaikan kemampuan dan skill maupun pengetahuan. Nah, tentunya ini akan memberikan arah dampak terhadap efisiensi di dalam proses internal. Nah, ketika kita membaca ketika garis ke atas itu adalah ketika itu dan kemudian apa. Nah, sedangkan kalau kita melihat garis itu menuju ke bawah adalah bagaimana bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Tentunya ketika naik ke atas adalah ada grafik positif. Kemudian ketika garis itu atau anak panah itu menurun, tentunya ada sebuah grafik negatif yang bisa dikatakan kenapa bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam contoh tadi ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Misalnya sudah melakukan training dan development. Kemudian di internal proses dia ada tahap lagi, kemudian adanya peningkatan dalam proses efisiensi. Nah, tentunya di financial dia akan memberikan dampak sebuah cost yang cukup rendah atau pengeluaran yang rendah. Nah, di diagram itu adalah sebenarnya itu ditulis oleh masing-masing bagian atau komponen, tetapi seorang pimpinan akan membaca ketika satu dengan yang lain saling terkait, maka dia akan memberikan garis-garis atau dia akan menggambarkan bahwa ada hubungan di antara masing-masing ini, ada dampaknya. Ketika perusahaan itu melakukan sebuah pelatihan, tentunya melatihan training terhadap skill karyawannya. Nah, tentunya dampak lainnya apa terhadap bagian lain. Nah, itu yang akan dimappingkan oleh seorang pimpinan. Tentunya apakah akan memberikan dampak positif, apakah akan memberikan dampak negatif. Nah, itu sebenarnya ini adalah bagian juga dari evaluasi yang tentunya akan kita jadikan sebuah referensi ketika nanti perusahaan itu untuk melakukan langkah apa yang tepat di kemudian hari. Nah, kemudian di contoh scorecard tadi ya, misalnya
tadi kita sudah menjabarkan ke dalam 4 komponen terkait tadi finansial, kemudian keuangan, proses kinerja internal, dan pembelajaran maupun pertumbuhan. Nah, di scorecard ini kita tentukan tujuan, ukuran, target kinerja. Nah, tujuannya apa? Misalnya di dalam keuangan, tujuannya apa? Efisiensi biaya, kemudian efektivitas biaya, dan sponsor. Nah, kita tentukan juga ukuran kerjanya apa, misalnya selisih terhadap anggaran. Ini saya ambil contoh dari sebuah sekolah swasta ya, yang nanti akan dijadikan sebuah KPI. Nah, tentunya di situ ada tujuan, ukuran, dan target. Nah, ketika sudah menentukan efisiensi biaya, kemudian ukurannya apa? Tentunya selisih dari anggaran tahun kemarin misalnya. Kemarin bisa mengeluarkan 100 juta, apakah sekarang bisa lebih hemat? Nah, kemudian target kerjanya adalah berapa? Maksimum berapa atau minimum berapa? Nah, inisiatifnya atau langkahnya apa? Misalnya mengoptimalisasikan anggaran, kemudian tingkat sistem pengawasan, dan misalnya prestasi dan lain sebagainya. Tentunya penjabaran scorecard ini adalah nanti untuk mengetahui sejauh mana capaian-capaian yang telah dilakukan oleh perusahaan atau masing-masing bagian. Nah, di balance scorecard ini nanti bisa juga bagi perusahaan untuk merumuskan key performa indikator atau KPI. Nanti juga ada yang dengan istilah IQ atau SKP. Bermacam-macam istilahnya, tetapi scorecard ini adalah untuk menentukan apa saja sih yang menjadi tujuan perusahaan, apa saja yang menjadi ukuran tercapainya, kemudian targetnya apa. Kalau misalnya kita aplikasikan ke dalam mahasiswa, misalnya tujuan sasarannya adalah misalnya tujuannya mahasiswa paham terhadap sebuah materi. Ukuran kinerjanya apa? Nilainya minimal apa? Nilainya misalnya meningkat dari sebelumnya. Nah, kemudian target kinerjanya apa? Minimal nilainya A misalnya. Jadi seperti itu. Jadi ada sebuah konsep di mana scorecard ini menjabarkan terkait dengan tujuan, kinerja, ukuran kinerja, dan targetnya apa. Oke, selanjutnya di dalam digital dashboard tadi, nah ini sudah lebih ke arah yang modern. Nah, misalnya saya ambil contoh absenteisme atau ketidakhadiran. Jadi di sini seorang pimpinan atau kita besok seorang HRD, kita akan mengetahui sejauh mana tingkat ketidakhadiran oleh karyawan. Nah, di dalam grafik ini bisa sebagai evaluasi di dalam HRM untuk mengetahui sejauh mana sih karyawan itu yang sering nggak hadir atau yang tidak hadir di dalam sebuah pekerjaannya. Nah, tentunya akan kita lihat dari tahun ke tahun misalnya. Nah, ketika 2012 misalnya di dalam grafik itu ada 4,1%, kemudian naik turun dan akhirnya di 2017 ini menurun. Artinya sudah ada perbaikan bahwa tingkat ketidakhadiran karyawan itu mulai menurun. Tetapi kalau seandainya itu naik, maka itu yang perlu ditelusuri lebih dalam. Kenapa itu bisa naik? Apakah jam kerjanya yang salah? Ataukah lingkungannya yang bermasalah? Ataukah ada faktor-faktor yang lain? Jadi di dalam Human Resource Management, 3 alat ini adalah sebagai raport atau sebagai petunjuk seorang manajerial atau seorang HRD atau seorang pimpinan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan itu berada, baik dalam untuk kondisi sekarang, kondisi yang akan datang, dan seterusnya. Jadi di dalam Human Resource Management kali ini terkait dengan strategi dan analisis, tentunya kita memang berbicara masalah data yang didapatkan dari berbagai macam tools tadi. Kemudian pencapaiannya apa, sudah sesuaikah dengan target, sudah sesuaikah dengan kinerja dari karyawan tersebut. Tentunya ketiga alat ini nanti bisa dijadikan acuan oleh HRD, oleh manajerial maupun oleh pimpinan untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya.
Dan semua itu bisa diketahui karena adanya sebuah data. Oke, mungkin sedikit penjelasan singkat dari saya. Mungkin nanti masih ada yang bingung atau masih ada yang ditanyakan, silahkan. Saya akhiri dulu slide materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.